Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita hadir untuk bisa berbagi, dan memang itu adalah tugas daripada hamba Tuhan untuk setiap saat bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ataupun memberi makan manusia roh kita, agar hidup kita terus dipersiapkan ke arah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, manusia akan sesat. Tanpa firman Tuhan, manusia akan bertentangan dengan Tuhan. Tanpa firman Tuhan, manusia akan salah di dalam setiap keputusan, bahkan pekerjaan, bahkan juga perkataan. Manusia akan menjadi salah karena firman Tuhanlah kebenaran. Artinya, lawan daripada kebenaran itu adalah kesalahan. Jadi, kita perlu sekali memiliki kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri, roh kebenaran. Dan kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan pengetahuan di sekolah, karena di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Di dalam dunia ini adalah kematian. Kenapa manusia mati? Karena manusia tidak menemukan jalan yang benar. Itulah yang menyebabkan manusia mati. Sehingga sudah tidak ada jalan, manusia tersesat. Karena tidak menemukan jalan lagi, akhirnya manusia mati. Ya, mencari jalan kesembuhan di rumah sakit, tapi tidak ada lagi jalan. Mencari jalan supaya kesehatannya masih bisa tertolong, tapi sudah tidak ada jalan. Itu akibat daripada manusia tersesat. Dan manusia tersesat itu karena manusia tidak benar. Artinya berjalan di jalan yang salah. Oleh sebab itu, kita terus perlu menggali, mengenali, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dapat menolong kita, itulah yang penting di dalam kehidupan manusia, siapapun kita. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan bermain-main dengan dosa. Kita merujuk dari apa yang ingin dibagikan pada kesempatan ini, kita harus mencari tahu dulu apa sih artinya dosa. Dosa artinya sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa artinya sebuah perbuatan yang melawan ketetapan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa tentu daripada pertentangan ataupun melawan daripada kehendak Tuhan, itu ada konsekuensinya atau ada risiko yang harus ditanggung. Jadi ini yang menjadi perhatian kita supaya kita bisa menyikapi yang namanya dosa lebih sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, bukan hanya sungguh, tapi sungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan, maka manusia seringkali kejebak, atau manusia seringkali melakukan, atau manusia seringkali menjadi budak dan hamba dosa itu. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah untuk kita mengenali bahwa dosa itu adalah sesuatu yang menentang kehendak Tuhan, menentang ketetapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan berkeinginan supaya manusia itu semua hidup di dalam kebaikan Tuhan. Nah, yang saya perlu sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa dosa itu adalah sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang sangat serius, ya, karena dosa itu ikatan, dosa itu terikat. Artinya manusia
terikat di dalam satu bahaya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar seperti sebuah benda yang menyentuh hidup manusia. Kalau misalnya kita sudah tidak suka dengan benda tersebut, atau kita sudah tidak butuhkan benda tersebut, misalnya handphone, kita bisa lepaskan. Tapi kalau dosa itu berbeda, ya. Dosa itu sesuatu yang serius, sangat serius, karena dia itu ikatan. Nah, dosa itu juga adalah satu pribadi. Dosa itu adalah satu roh ya. Jadi artinya kalau kita jatuh ke dalam dosa berarti kita tidak hidup sendiri lagi. Ada roh yang mengikat kita, ada roh yang mengikuti kita. Makanya coba kita perhatikan, kalau orang satu kali berzina, dia tidak akan melakukan itu hanya satu kali. Tapi dia akan melakukan itu berkali-kali. Bahkan tidak bisa terlepas dari situ. Sampai nanti manusia mati atau manusia mengalami celaka atau manusia mengalami hukuman yang sangat parah, kemudian mungkin baru dia mulai sadar bahwa ini membahayakan hidupnya. Ya, tetapi dosa itu sekali lagi itu dosa itu ikatan. Dosa itu bukan seperti kayak makanan. Kalau kita sudah bosan, kita bisa tinggalkan, kita cari makanan lain. Dosa itu juga bukan seperti minuman ataupun ya yang sejenis benda-benda yang ada di dalam dunia. Tapi dosa itu adalah ikatan. Dosa itu adalah roh. Jadi ada roh dosa atau ada pribadi, roh jahat yang masuk di dalam kehidupan manusia. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa, ya mohon maaf, tisu. Setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi kalau hamba itu berarti ada pribadi yang mengikat, yang menguasai manusia. Ini yang kita perlu pikirkan dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Jadi dia diperbudak. Ada yang menguasai dia, dan yang menguasai itu bukan sekedar benda, ya. Misalnya kita naik sebuah pesawat, tidak. Ada sebuah pribadi yang punya kepentingan untuk memperbudak manusia, untuk menyiksa dia, untuk melakukan, untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan apa yang dia tidak suka. Jadi ini menjadi sangat serius. Setiap orang yang berbuat dosa, Yohanes 8 ayat 34, kita baca ulang. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba, ya, hamba. Tidak ada orang yang mau menjadi hamba kecuali dia tidak punya jalan lain
baru dia mau menjadi hamba. Karena tidak enak jadi hamba itu ya, diperintah-perintah. Disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, disuruh mundur, disuruh maju, ya. Pokoknya pekerjaan hamba itu adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi seseorang. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti dulu bahwa kalau kita menjamah dosa, berarti ada sesuatu yang menguasai kita. Ada sesuatu yang menguasai kita. Ada sesuatu yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang memerintah atas hidup kita. Makanya saya ingin katakan begini, kalau manusia ditanya apakah berzina itu baik, tidak ada orang yang bilang baik. Ya. Tidak ada orang yang bilang baik. Semua pasti orang mengatakan berzina itu satu kejijikan, ya. Karena tidak ada satu orang, kalau Anda tidak percaya boleh tanya dulu dengan pasanganmu, ya. Kalau ada tanya pasanganmu, boleh nggak aku berzina, ya? Atau sebaliknya pasanganmu bertanya kepada Anda, boleh nggak aku berzina? Tidak ada orang yang mengizinkan. Bahkan orang yang melakukan sebetulnya itu tidak setuju. Dia sebetulnya tidak suka dengan yang namanya perzinahan. Tetapi kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa dia terjebak dengan dosa? Karena ada pribadi yang menguasai dia. Ada roh yang menguasai dia. Jadi dia ada yang menjadi tuan atas hidupnya. Ada yang memerintah di dalam hidupnya. Nah, yang begini-begini kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikannya. Karena banyak orang jatuh di dalam dosa, ya, mereka menganggap itu hal yang biasa. Di zaman seperti sekarang ini, mana ada orang yang tidak berbuat dosa. Nah, ini orang yang menganggap bahwa dosa itu biasa. Orang seperti ini sangat dekat dengan kematian. Sangat dekat dengan bagaimana iblis akan menyiksa mereka. Sangat dekat dengan siksaan. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 di situ dikatakan bahwa pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, kita baca dulu ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa, yang bermain-main dengan dosa, itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi banyak orang menganggap masa di zaman sekarang ini manusia tidak berbuat dosa. Ya, itu pikiran manusia yang dibodokin sama setan. Tapi kalau kita melihat sesungguhnya bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah dasar daripada kehidupan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu mengajar kepada kita, mendidik kepada kita, agar kita benar-benar jangan menjadi hamba dosa. Jangan menjadi budaknya dosa. Tuannya adalah dosa. Jadi dosa memerintah, ya. Dosa bukan hanya sekedar 4 huruf. Tapi dosa itu adalah tuan. Oleh sebab itu, kalau satu kali manusia berbuat dosa, akan seterusnya ada di situ. Dan dia tidak bisa keluar. Makanya coba lihat kalau orang narkoba, tadinya kan cuma iseng-iseng ya. Coba-coba. Tapi begitu dia jamah satu kali, langsung terus terikat sampai mati dia di situ karena tidak bisa keluar. Kecuali Tuhan datang dan membebaskan hidupmu.
Nah, ini yang lebih parah lagi, banyak manusia, Tuhan Yesus sudah datang mau membebaskan kita dari dosa, tapi banyak orang yang sok jago. Kita tidak perlu juru selamat. Kita kan bisa berbuat amal, kita kan bisa datang kepada Tuhan. Dan kita bisa minta ampun sendiri. Nggak bisa. Itu pembodohan setan itu kalau kita manusia berpikiran seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa selamat. Ya. Coba cek di seluruh dunia ini, ada nggak manusia yang tidak mati-mati, yang sudah umur 150 tahun? Tidak ada. Karena apa? Karena manusia semua mati. Itu artinya manusia tidak selamat. Nah, makanya kita tidak boleh menganggap enteng. Kita tidak boleh bermain-main, ya. Bohong sedikit nggak apa-apa. Ya, yang begini-begini mah sudah biasa. Di zaman sekarang ini mana ada sih yang tidak berbuat seperti ini. Nah, inilah orang yang selalu menganggap remeh. Jadi, mereka bermain-main. Saya mau beritahu kalau kita sudah terikat, kita tidak bisa keluar. Namanya diikat, dibelenggu. Kita budak, kita harus mengerjakan keinginan dosa. Kita harus mengerjakan karena dosa itu adalah Tuhan. Kalau kita mengerjakan, kita menjama. Setiap orang yang melakukan dosa, Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Kita lihat kembali ayat ini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yohanes 8 ayat 34. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bukan, ini sekali lagi, ini bukan, dosa ini bukan seperti benda-benda yang kita gunakan ya. Setiap orang yang naik mobil akan terus-terus naik mobil, tidak bisa. Dia akan menjadi hamba mobil, tidak bisa. Ya. Tapi kalau dosa, dia akan diperbudak oleh dosa. Dosa akan menjadi tuan. Dia akan terus memerintah Anda, bahkan dari Anda tidak mau menjadi mau, dia akan paksa Anda melakukan itu. Bahkan sekalipun nafas tinggal satu-satu, lihat itu orang yang narkoba itu. Sekalipun sudah mau mati, pokoknya dia ketagihan. Dia diperbudak terus sampai mengalami maut. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi kita lihat di sini betapa mengerikan ya kalau manusia itu sudah terjamah oleh dosa dan manusia sudah menjadi hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Satu kali coba-coba. Nah, sebagian juga orang yang jatuh ke dalam dosa LGBT, ada orang-orang yang coba-coba tadinya. Saya perhatikan ada beberapa orang yang tadinya hidupnya normal. Tapi dia ingin coba-coba. Dia pikir itu sekedar berfantasi saja. Tidak. Ini bukan berfantasi. Setan jadi tuanmu kalau engkau lakukan itu. Ya. Karena dosa itu adalah pribadi. Itu roh. Kalau dia sudah menjamah, kalau dia sudah mengikat hidupmu, maka Anda tidak bisa keluar. Anda akan jadi budak terus. Akan terus ya, maaf ya, coba perhatikan orang kalau jadi budak di dalam jajahan satu negara. Pokoknya kerja biar Anda tidak tidur, biar manusia mati, Anda mati, itu tidak ada yang mau belas kasihan atau mau peduli dengan hidup. Itulah setan ya. Setiap orang yang menjadi hamba dosa, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, di dalam Yohanes 10 tadi ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi tidak main-main ya teman-teman. Saya ingin kita semua bersungguh-sungguh. Karena dosa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sangat serius. Ya. Dosa menghasilkan kematian. Roma 6 ayat 23. Kita lihat ayat itu. Roma 6 ayat 23. Bagaimana
dikatakan upah dosa adalah maut? Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ya, upah dosa adalah maut. Sangat mengerikan. Upah dosa adalah maut. Kenapa manusia mengalami maut? Karena manusia berbuat dosa. Karena Tuhan sudah mencegah di Taman Eden. Jangan menjamah itu. Jangan makan buah itu, kata Tuhan. Tapi manusia, kalau Adam dan Hawa ini versinya masih setengah-setengah. Ya, dia sudah dengar tapi dia belum paham. Dia mungkin kepengen coba sekali. Tapi mencoba sekali itu bukan hanya sekali. Karena kalau Anda sudah lakukan dosa yang dilarang oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata, jangan berzina, jangan selingkuh. Nah, Anda masih mau coba. Kebanyakan orang kan tidak ketahuan sama pasangan, kan tidak ketahuan sama orang lain. Ya, ini kan di bawah 4 mata, hanya dia dan aku yang tahu. Ini yang menjadi bahaya. Ya, kita lihat Adam dan Hawa, bagaimana mereka tadinya mungkin hanya kepengen coba. Biasanya manusia kalau mau berbuat dosa, mau melakukan sesuatu yang tidak benar, itu biasanya diawali dengan coba sekali Nah, inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak pelanggaran di dalam kehidupan kita. Yang paling penting di dalam hidup ini, jangan bermain-main. Ya, orang yang bermain-main ini adalah orang yang paling celaka. Maaf saya katakan ya, orang yang paling celaka karena orang yang bermain-main berarti menganggap enteng Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, upah dosa adalah maut. Tapi manusia mau bermain-main. Artinya manusia Anda pandang enteng dengan Tuhan, Anda pandang enteng dengan firman Tuhan, terus kemudian Anda coba lakukan itu. Berarti Anda yang menjadi tuan atas hidupmu adalah setan. Ya, karena dosa itu adalah tuan. Dia tuan, dia majikan. Dia mengontrol, dia mengarahkan hidupmu. Dia mengendalikan hidupmu. Dia memperbudak hidupmu. Dari yang biasa-biasa saja, terus kemudian menjadi meningkat, dan kemudian Anda sampai ke satu titik yang sangat bahaya, di mana nanti kalau dosa sudah matang dikatakan firman Tuhan, dia akan melahirkan maut. Ya, karena itulah jangan coba-coba menyentuh dosa. Jangan bermain-main. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu sangat berbahaya. Kita lihat Yohanes 10. Yohanes 8 ayat 44. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, perhatikan baik-baik. Yang bagian-bagian begini banyak orang tidak mengerti. Orang pikir kematian itu kehendak Tuhan. Tuhan itu pencipta kehidupan. Mana mungkin Tuhan pribadi yang menciptakan kehidupan, dia pribadi yang sama yang membunuh. Ini yang banyak tidak dimengerti. Ya, bahkan gereja pun tidak mengerti ini. Mereka pikir kalau sudah mati, oh itu sudah kehendak Tuhan. Bukan, manusia sudah sesat. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia mati. Bahkan sebelum manusia mati saja Tuhan sudah mengingatkan. Adam, jangan makan buah itu. Jangan makan itu. Nah, nanti kalau kamu makan, mati kau. Nah, ini karena mau mencoba-coba kan. Jadi setiap apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang tidak suci, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, hindarilah itu. Jangan pikir, sekali-sekali kan tidak ada yang tahu. Suami saya tidak tahu. Ya.
istri saya tidak tahu. Oh, orang tua saya tidak tahu. Kan cuma saya yang tahu. Jangan. Karena kalau Anda melakukan itu, maka hidupmu akan terikat di situ. Hidupmu tidak akan bisa keluar dari situ. Hidupmu akan terus-menerus diperbudak dengan hal-hal seperti itu. Maka sebelum Anda terikat dan sebelum Anda menjadi budak daripada dosa, sebelum setan menjadi tuanmu, jangan lakukan. Ya, lakukanlah apa yang benar. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Kolose dikatakan bahwa jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara di atas, cari perkara di atas, ya. Kolose pasal yang ketiga apa keempat itu, ya. Kita lihat di situ bahwa jikalau kamu sudah dibangkitkan, ayat pertama kalau nggak salah, Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. perkara yang di atas itu adalah perkara yang kudus, perkara yang berkenan kepada Tuhan. Cari perkara di atas, jangan perkara yang di bawah. Ya, ada begitu banyak bahaya di dalam hidup manusia. Kalau Anda sudah terikat dengan dosa, maka hidupmu akan menjadi hamba dosa. Banyak orang berpikir, oh kalau berbuat dosa itu nanti berzina, mencuri, membunuh. Tidak, teman-teman. Pokoknya selama Anda lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu dosa. Ya, banyak orang hobinya main game. Nah, ini juga dosa. Boleh main game, tapi saya ingin katakan itu ada ikatan, ya. Daripada Anda nanti terikat di situ, lebih baik jangan jamah itu. Jangan sentuh itu. Nanti dari pagi sampai malam cuma game terus. Sampai mau tidur, orang sudah tidur, sudah ngorok, dia masih main game terus, ya. Ini artinya Anda terikat dengan dosa. Padahal apa manfaatnya? Apa fungsinya? Memang setelah Anda main game Anda jadi pintar. Memang setelah Anda main game Anda dapat banyak uang? Kan tidak. Memang setelah Anda main game apa memang hatimu bahagia? Tidak. Itu diperbudak itu. Dikendalikan dengan roh game yang masuk di dalam hidupmu. Banyak saya perhatikan ini, bukan saja anak-anak muda, bahkan orang tua pun bisa kecanduan, ya. Jadi apapun, makanya dikatakan di dalam Kolose 3 tadi, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya jangan cari lagi perkara di bumi. Carilah perkara di atas, di mana Kristus duduk. Coba baca ayat ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara di atas. Bukan yang di bumi, karena yang di bumi ini bikin Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, cari perkara di atas. Jangan perkara di bumi. Jangan cari di mall. Di mall itu perkara di bumi. Nah, orang banyak sekali yang terikat dengan hal-hal yang sederhana, tapi itu dosa. Mereka tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau untuk mall, jalan-jalan, ini karena COVID saja, makanya banyak mall yang ditutup. Ya, tapi kalau tidak COVID ini, mall itu lebih menarik perhatian manusia. Ini orang-orang Kristen ini juga banyak nih, orang Kristen ini banyak sekali tuh yang senang ke mall, ya, ke mall tiap hari. Tapi kalau untuk Tuhan tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, baru 1-2 menit nanti dia sudah menguap, udah ngantuk dia. Inilah ikatan semua itu. Itu kenapa manusia melakukan hal-hal seperti itu? Karena ada Tuhan yang memerintah di dalam hidup manusia. Jadi jangan bermain-main kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas, bukan perkara di bumi. Ya. Karena itu carilah perkara di atas. Bahkan Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Jangan sampai sesat. Ya. Kalau Anda kumpulkan harta di bumi, itu Anda tersesat. Karena Tuhan tidak menyuruh itu. Ya. Banyak orang saya perhatikan dulu hidup di dalam roh.
Sekarang sudah tersesat lagi. Yang dikumpulkan harta di bumi. Beli kapling sana, kapling sini, kapling situ, kapling. Semua dia mau. Itulah ciri-ciri orang yang terikat. Kemudian mereka lama-lama mati dengan dosa. Karena apa? Karena mereka budak. Belajar seperti Rasul Paulus. Seperti rasul-rasul. Ya. Petrus berkata, lihat pada kami, emas dan perak tidak ada pada kami. Artinya, dia tidak terikat dengan dunia. Dia bukan hamba dosa. Tapi dia hamba kebenaran. Dia hamba Kristus. Jangan terikat dengan perkara di bumi. Carilah perkara di atas. Rasul Paulus juga berkata, emas dan perak tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ya, ini kadang-kadang maaf ya, kalau saya lihat hamba Tuhan belakangan ini, kadang-kadang lebih high class daripada selebriti. Ya, saya tidak tahu mereka dapat teologi dari mana. Ya, mula-mulanya sih roh, tapi kemudian terikat dengan dunia. Inilah hamba dosa. Hamba dosa, ya. Jadi jangan menjadi hamba dosa. Pastikan dirimu bahwa engkau adalah orang merdeka. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memerdekakan kamu supaya kamu menjadi orang merdeka. Banyak orang Israel protes. Kami ini bukan hamba siapapun. Kami ini adalah anak Abraham. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan, dan pikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, apapun yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan yang ditulis oleh firman Tuhan, itu adalah dosa. Ya. Jadi pastikan dirimu engkau adalah hamba Kristus, adalah merdeka, karena Tuhan bilang kumpulkan harta di surga, jangan di bumi. Nah, coba tolong tanya dirimu, ya. Gak usah tanya orang lain, tanya dirimu sendiri, engkau sedang kumpulkan harta di mana sekarang ini? Ya, harta di mana yang kau kumpulkan? Dari pagi sampai sore, cuma jaga toko terus buka toko. Ya, cuma jadi pikirkan omset terus. Nah ini, ya, dari pagi, dari sehari ke sehari, bahkan ditambah dengan hari lembur, ya. Jam lembur. Karena apa? Yang Anda pikirkan cuma perusahaan. Kapan waktumu buat Tuhan? Begitu mati, kepengen masuk surga. Sabar dulu, bos. Anda hidup itu tidak adil. Anda hamba dosa, tapi kepengen mau yang baik dari Tuhan. Nah, kalau mau seperti itu, memang itu disediakan Tuhan buat semua manusia. Tapi jangan jadi hamba dosa. Karena kalau kita menjadi hamba dosa, kita tidak akan beroleh. Jika engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkan perkara di atas. Cari perkara di atas, bukan di bumi. Ya, di bumi itu apa? Ya, Anda tahu sendirilah. Apa semua yang di bumi inilah perkara yang dicari manusia. Tidak ada orang bangun pagi kalau dia mencintai Tuhan, terus kemudian yang dipikirkan saham. Orang bangun pagi kalau dia mencintai Tuhan, dia cari dulu bagaimana dia bisa mengagungkan Tuhan. Nah, itu baru namanya mentuhankan Tuhan yang benar. Ya, kalau Anda mentuhankan pekerjaanmu, bisnismu, mentuhankan yang lain-lain di dalam hidup ini, maka Anda adalah hamba dosa, Anda bukan hamba Tuhan. Dan hidup itu jangan main-main dengan dosa, supaya apabila saatnya tiba, kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Jadilah orang yang berkemenangan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.